Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Menanggapi usulan dari orang non-Islam yang mengusulkan agar Kemenak atau Kementerian Agama itu menghapus atau merevisi 300 ayat dalam Al-Quran. Ketika ada orang mengusulkan hal itu, berarti dia tidak paham tentang Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gak ada orang yang mampu membuat sebagaimana Al-Quran, pun sebaliknya tidak ada yang mampu menghilangkan atau merevisi atau menghapus yang ada dalam Al-Quran. Ketika Al-Quran menantang, siapa saja ini ditantang. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi surah min mithli. Jadi jika kalian ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yakni kepada Nabi Muhammad, tentang Al-Quran, fa'tu bi surah, maka datangkanlah, buatlah seperti Al-Quran dalam satu surah saja. Di dalam Al-Quran itu surah terpendek 3 ayat. Dalam surah Al-Asr, Al-Kautsar, kemudian dalam surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Itu 3 ayat. Dari sejak Al-Quran diturunkan sampai saat ini, orang Arab maupun orang-orang non-Arab, semuanya tidak ada yang mampu membuat sebagaimana Al-Quran. Karena mukjizat. Begitu juga sebaliknya. Tidak akan ada manusia yang mampu merubah Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Itu jaminan Allah. Kami yang menurunkan adzikra wa inna lahu lahafidun. Dan kamilah yang akan menjaganya. Allah yang menjaganya. Tidak akan ada yang mampu merubah Al-Quran, merevisi Al-Quran, apalagi sampai menghapus atau menghilangkan ayat Al-Quran. Apalagi sampai 300. Ketika ada orang mengusulkan itu, berarti dia tidak paham tentang Al-Quran. Di dalam studi Al-Quran itu ada yang disebut dengan al-munasabah. Al-munasabah itu adalah kesesuaian susunan Al-Quran. Antar ayat misalnya, kesesuaian antara ayat 1, 2, 3, terus seperti itu. Ada juga kesesuaian antara surah yang satu dengan surah yang lain. Misalnya, dalam awal surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil ladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi ketika misalnya ayat kedua mau dibuang, direvisi misalnya nggak sesuai, ayat kedua dibuang, Alif Lam Mim, kemudian langsung kepada alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Nggak nyambung. Siapa yang dimaksud orang-orang yang beriman kepada hal gaib? Kenapa nggak nyambung? Karena di ayat kedua itu disebutkan orang-orang yang bertakwa. Jadi mereka yang beriman kepada hal gaib itu adalah orang-orang yang bertakwa. Maka ketika dibuang salah satu dari ayat Al-Quran, itu tidak nyambung. Berarti ketika ada mengusulkan untuk dibuang, direvisi dan lain sebagainya, dia tidak paham tentang Al-Quran. Bahwa ada munasabah antar ayat yang satu dengan ayat yang lain. Kemudian yang kedua, tentang usulan merevisi ayat-ayat itu karena dianggap merugikan agama lain. Di dalam Islam, ketika memerintahkan sesuatu, itu pasti ada sebabnya. Ada perintah perang. Apa penyebabnya? Jadi nggak boleh kita misalnya langsung ngawur, langsung menyerang ini, langsung menyerang. Tidak, nggak ngawur. Ketika kita diperintahkan untuk berperang, berarti ada kedoliman di situ. Kalau tidak ada kedoliman, tidak ada yang tidak beres, itu nggak boleh. Maka ketika ada ayat qital, ada ayat perang, itu menunjukkan bahwa ada ketidakberesan di situ. Nah, untuk menghadapi ketidakberesan itu di dalam ajaran kami, itu ya dilawan. Kedoliman itu nggak boleh dibiarkan, dilawan. Ditembeleng pipi kanan, ya jangan kasih yang kiri. Kita cegah agar orang itu tidak menempeleng kita. Kalau kita biarkan itu berarti bukan sabar itu. Berarti kita lemah, tidak mampu. Maka kemudian di dalam hadis Nabi itu dijelaskan, unsur akhaka dzaliman aw madluman.
Tolonglah saudaramu, baik dia sebagai orang dolim maupun sebagai orang yang didolimi. Sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah, kalau yang didolimi ya kita bela ya Rasulullah, kita tolong. Tapi bagaimana dengan yang dolim? Kemudian kata Rasulullah, cegah dia dari berbuat dolim. Maka itu cara kalian menolong orang yang berbuat dolim. Jadi ketika ada orang berbuat dolim kepada kita, jangan kemudian diam. Itu bukan toleransi, bukan tasamu, bukan. Bukan kesabaran, bukan. Tapi ketidakberdayaan itu. Kenapa? Karena kalau kedoliman dibiarkan, maka kedoliman itu akan merajalela. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketika ada usulan dari orang non-Islam untuk menghapus atau merevisi 300 ayat dalam Al-Quran, jangan-jangan itu adalah kebiasaan mereka terhadap kitab-kitab suci mereka. Makanya di antara hikmah ada usulan seperti itu pembenaran terhadap ayat lain yang ada dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu disebutkan, wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab. Sesungguhnya sebagian dari ahli kitab itu membelok-belokkan lidahnya agar bacaannya itu dikira kitab, dikira dari Alkitab. Wa ma huwa minal kitab. Dan itu bukan Alkitab. Wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah. Dan mereka berkata itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Wa yaquluna 'ala Allahil kadzib wa hum ya'lamun. Dan mereka berbohong atas nama Allah dan mereka tahu. Jadi usulan itu menunjukkan bahwa bisa jadi kebiasaan berubah, merevisi atau membuang atau menghapus kitab suci itu bagian tradisi mereka atau kebudayaan atau kebiasaan mereka. Jadi gak bisa kemudian kebiasaan itu diusulkan untuk agama yang tidak bisa merubah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu tidak bisa direvisi, tidak bisa dirubah, tidak bisa dihapus. Kenapa? Karena Al-Quran adalah mukjizat, tidak mampu mendatangkan Al-Quran, sebagaimana Al-Quran pun kita tidak bisa menghapus yang ada dalam Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.